Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Teman-teman, kita hari ini masih di ibu kota Jakarta. Nah, sekarang kita ada di kediaman Om Koh Awe. Ya, teman-teman, ini Om Agus Warsito, Om ya. Halo teman-teman semua, hari ini ngopi bareng acaranya sambil ngobrol-ngobrol. Jadi di sini kita Om ngopi-ngopo Om. Om Agus, siapa sih sebenarnya yang nggak kenal Om Agus ya? Om Agus ini kan ketika kita bicara di dunia perhewanan, Om Agus ini termasuk senior Om. Om Agus ini bisa dibilang senior saya juga di dunia perhewanan, karena sebelum saya nyemplung itu Om Agus sudah nyemplung Om ya. Saya nyemplung itu 2013-an Om. 13-an Om Agus sudah main. Saya dari tahun 2005. 2005 Om ya. Nama farmnya apa tuh Om? Awalnya itu Jakarta Farm, terus kemudian Ngawi Bird Farm, tapi lokasinya di sini. Gitu. Dari Jakarta Farm, terus akhirnya Ngawi Bird Farm. Teman-teman, ini mungkin banyak yang nggak tahu ya Om ya. Om Agus Warsito ini Om kandung ya dari Mas Eko. Nah, siapa sih nggak kenal Mas Eko? Hampir seluruh Indonesia pasti kenal nih Mas Eko Ngawi. Kalau di HP saya namanya Eko Keribu Om. Om, pertama kali hewan apa Om yang Om pelihara? Saya dulunya itu ini Mas Aswin, bukan sebangsa pisen tapi paruh bengkok. Awal suka pertama paruh bengkok, kakak tua, karena kakak tua dilindungi, akhirnya saya sampai ke Thailand beli telur jenis Suncorner, Afgri, Makau, sempat netesin di sini dan sempat berjalan. Terus mulai mengenal pisen itu tahun berapa Om? Saya mengenal pisen itu sudah mungkin hampir 2009 apa 2007 itu kenal pertama pisen itu saya melihat burung ringneck itu itu yang diburu-buru di luar negeri. Loh, kok bagus gitu. Begitu saya cari di Google, ternyata di Indonesia udah ada yang jual. Udah ada yang jual. Aku beli pertama kalinya itu. Dulu pertama kali harga berapa itu ringneck itu? Wah, dulu itu luar biasa harganya. Saya beli kalau nggak salah itu, ingat saya beli dari Brebes itu 5 juta satu pasang. Wow. 5 juta satu pasang. Tapi nggak bisa berkembang di saya. Terus ganti golden pigeon, golden lady pigeon. Pokoknya miara sendiri itu, hobi. Jadi belum niat untuk ke arah bisnis sebuah beli belum. Seperti itu. Jadi memang teman-teman, pigeon itu di tahun-tahun segitu itu memang rajanya itu ringneck, karena saat itu ringneck memang menjadi primadona untuk pecinta-pecinta ayam pigeon ya Om ya. Karena pigeon-pigeon yang lain itu masih belum banyak, dan kalaupun ada harganya fantastis banget Om ya zaman segitu. Jadi ringneck itu harga 5 juta, 7 juta itu segitu tuh udah sangar banget. Sedangkan sekarang ringneck itu paling sekitaran berapa Om? 1 juta udah dapat sepasang ya. Nah, tapi itu hal yang lumrah ketika kita bicara pasar Om ya. Karena ketika kita bicara pasar, hobi, ketika sudah banyak yang punya kan otomatis harga juga akhirnya turun. Dan itu sudah hampir bisa dipastikan itu akan berlaku ke setiap hobi hewan apapun. Om, berarti sekarang itu masih pakai nama Ngawi Bird Farm? Sekarang ini Animal Market, kita ada webnya, namanya animalmarket.id. Jadi saya itu pernah terbanyak itu merak hampir 100 ekor di kandang yang sempit, tapi hampir 100 ekor. Di kandang ukuran berapa Om? Ukuran 4x6 sama yang kecil lagi 3x4 paling. Poin yang perlu kita kremes-kremes, kita kupas itu sebenarnya gini, tidak semua orang itu memiliki kandang, dan banyak orang yang tidak memiliki kandang itu selalu mengatakan tidak mau berternak karena nggak punya kandang, nggak punya lokasi dan sebagainya. Om Agus Warsito ini luar biasa ya di Jakarta Om ya. Di Jakarta, di pemukiman yang cukup dibilang padat Om ya, padat penduduk,
memanfaatkan lahan seadanya dan mampu mengembangkan merak hingga sampai ratusan ekor dengan kondisi yang sangat sempit kandangnya ya. Jadi poinnya sebenarnya yang saya tangkap adalah bagaimana kita efisienkan ya Om ya. Iya. Lahan sekecil apapun menjadi sebuah kesempatan atau peluang yang mungkin orang lain akan mengatakan itu mustahil Om ya. Iya, betul. Kok iso Om dengan lahan segitu bisa berhasil? Apa jenengan pakai pakan tertentu atau mungkin ada treatment tertentu Om? Enggak sih, sebenarnya kalau setahu saya dulu itu merak itu kan harus tempatnya yang cukup luas gitu ya. Benar. Tapi kenyataannya satu kandang ukuran 4x6 itu saya bisa satu jantan 5 betina. Om, sekarang itu Om Agus Warsito punya hewan apa aja sih di sini nih? Nggak banyak sih kalau jenisnya. Saya itu ada merak, ada kalau pigeon cuman ada lady pigeon sama silver pigeon, terus monyet ada 8 ekor beruk 8 ekor, ada burung unta. Yang paling banyak itu yang burung beraneka ragam burung itu Mas Anusin, burung-burung di aviari itu jumlahnya mungkin ratusan ekor sih, ratusan ekor. Jadi saya itu ada planning ke depan, sebenarnya pengen tak jadiin taman satwa kayak gitu loh. Cita-cita. Taman satwa di tengah kota, mandiri Om. Iya. Di tengah kota, taman satwa, dan itu saya pikir sangat menarik Om, karena ada di tengah-tengah kota Jakarta. Ini Jakarta Pusat Om, apa? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Dan beliau ini karena kebetulan dari Jawa Om ya, jadi suasana rumahnya itu adem banget. Ada khas Jawanya, joglo, pendopo, dan wow, di sini tuh paling menonjol Om. Jadi kemarin aku kesini nih. Jadi teman-teman kita itu kan istirahat di sini ya teman-teman ya. Kita tidur di rumahnya Om Agus. Semalam kita nyari alamat itu nggak repot karena rumahnya itu sudah mencolok dengan khas Jawa, di depannya ada becak. Dengan konsep-konsep seperti ini ya Om ya, emang kedepannya itu Om Agus goalnya apa sih Om? Sebenarnya kalau saya kedepannya itu tetap bisnis dan memberikan edukasi ke lingkungan. Benar-benar. Jadi teman-teman, satu hal yang selalu saya catat dari orang-orang yang bermain hobi atau mungkin berbisnis di dunia hewan adalah pelaku hewan ini selalu mengutamakan edukasi dan lingkungan, ya. Lingkungan, selalu berpikir tentang kemanfaatan terhadap lingkungan, terhadap anak-anak, ya, terhadap anak-anak, dan saya pikir hampir semua orang itu suka sama hewan ketika dia melihat, senang dan sebagainya. Nah, Om Agus ini luar biasa ya, di tengah kota masih mencoba untuk membuat taman kota dan itu bisa mengedukasi masyarakat sekitar. Dilalah di pohon-pohon sekitar itu banyak hewan-hewannya, ada burung gagak, burung apa tadi? Yang paling banyak itu kutilang sama jalak. Oh, kutilang sama jalak. Dan itu tiap malam tidur di sini Om ya? Iya. Wow, keren banget. Om, aku mau nanya, berarti kan proses Om Agus itu sudah berapa tahun ya? Ya itu hampir 15 tahun. Dimulai dari tahun 2005 sampai sekarang itu udah lama. Nah, dari tahun segitu Om, dari tahun segitu sampai 2023, Om Agus itu udah dapat apa aja Om dari hewan? Saya sebenarnya kalau dapat apa kita agak bingung jawabnya, namun gini, sebagian kebutuhan rumah tangga termasuk menyekolahkan anak yang alhamdulillah sampai S2 itu sebagian dari hasil jual beli binatang seperti itu. Tapi kalau saya sih sekarang kalau mau mulai seperti sekarang itu nggak tak lihat hasilnya nanti buat apa, tapi saya jalanin dulu gitu loh. Iya. Wow, keren. Jadi teman-teman jangan ragu untuk beternak Om ya. Iya, betul. Karena hasil dari ternak itu juga banyak sekali yang bisa menghidupi keluarga. Iya. Nah Om, aku mau nanya, Om Agus kan akhirnya punya anu nih Om, penerus nih Om, pangeran Om. Iya. Isok diajak ngobrol. Oh, bisa.
Wah, iki jagoan nih. Siapa nih? Mas Bima. Mas Bima, Mas Aswin, Mas. 2005 Om Agus baru main. Iya. Mas Bima umur berapa, Mas? Masih SD. Masih SD, masih bocil. Nah, sekarang sudah umur berapa, Mas Bima? Sekarang 26. Sudah 26 dan sudah S2, S2 ya? ya. Wow, keren banget. Dan dari pendidikan itu juga ada sedikit warna-warna hewan, Mas ya, pembiayaannya dan sebagainya. Luar biasa ya, Mas Bima. Mas Bima akhirnya kan suka hewan juga nih, Mas. Benar ya. Mas Bima, dari semua hewan punyanya Bapak nih, hewan apa sih Mas Bima paling suka, Mas? Ya merak sih. Merak ya. Kenapa, Bima? Hari kan memang udah pegangannya ya. Karena sebenarnya dulu itu sama sekali nggak. Ya udahlah, terserah gitu kan. Maksudnya melihara juga dulu masih belajar kayaknya kok repot gitu kan. Merawatnya, ngasih makannya tiap hari harus bersihin. Tapi ya pas dikasih kesempatan coba kan nih, ada merak, coba dibisnisin. Ternyata jadi duit gitu ya. Mau nggak mau ya udah buat uang jajan. Akhirnya juga belajar terus-terusan ya. Akhirnya jadi tertarik. Di sini tuh yang saya idam-idamkan, Om. Jadi saya tuh pernah membayangkan bahwa dunia hobi ya, dunia jual beli hewan itu bukan hanya musiman yang hanya setahun 2 tahun. Faktanya banyak pemain-pemain seperti Om Agus ini sudah main sejak 2005, bahkan mungkin ada yang lebih tua lagi, Om ya, lebih lama lagi, dan akhirnya diteruskan oleh anak-anaknya atau mungkin penerusnya yang dulunya tidak pernah dibayangkan, Om ya, sampai sini. Mas Bima, selain merak nih Mas Bima, yang ada di bayangan Mas Bima itu besok mau hewan apa nih Mas Bima? Rusa kan? Ya sekarang sih mungkin masih unggas-unggas ya. Cuma kalau ada beberapa kayak hewan-hewan yang gede gitu, rusa, kayak alpaka dan segala macamnya itu emang agak mulai tertarik sih. Karena kan juga terbatas kalau mau taruh di sini pun di mana gitu kan. Jadi ya sekalian belajar juga karena kan nggak bisa langsung kayak ngambil banyak kan nggak bisa, karena kan harus dipelajarin kan. Semua kan coba dikit-dikit dulu. Kalau udah ada ilmunya baru berani. Oke. Benar. Jadi cara berpikir Mas Bima ini meskipun masih muda itu cukup dewasa banget ya, karena kita memang harus berpikir juga tentang kesejahteraan hewan juga, Om ya. Jangan sampai kita beli tapi nggak bisa ngerawat dan akhirnya mati. Ngopi ini sambil aku pengen minta Om Agus sama Mas Bima kasih dong kata-kata buat teman-teman yang baru memulai atau mungkin pemain-pemain yang sudah main di sini tentang dunia satwa. Kalau teman-temanku yang baru akan mulai, yang penting niat dan mau belajar, dan jangan takut nanti endingnya binatang itu nggak laku. Jangan. Allah itu ngasih rezeki dengan apa yang kita upayakan. Ya, kalau kita tekun di dunia binatang, kita ngerawat misalkan merak atau pisen, insya Allah akan ada jalan dari situ yang bisa bermanfaat untuk si pemiliknya itu. Yakin bahwa merak, burung itu akan selamanya tetap ada, karena jauh sebelum kita kenal hobi ini, dari dulu jual beli unggas ini kan sudah ada, nggak ada putusnya Mas. Nggak ada putusnya. Benar. Jadi teman-teman yang baru mau mulai jangan takut nanti kalau melihara merak, melihara pisen suatu saat nggak laku, jangan seperti itu. Harga itu akan mengikuti suasana pasar saat itu, tapi bukan berarti tidak memberikan profit ke kita. Tetap bisa seperti itu. Itu kalau masukan dari saya untuk yang pemula. Tapi kalau untuk yang sudah ada, yang sudah eksis dan sudah menjadi rekan-rekan saya semua di media sosial, tolong yang paling utama kendalikan harga pasar. Jangan antara pedagang satu dan yang lain itu bersaing bermusuh, nggak perlu. Allah sudah ngasih rezeki itu si A si B itu nggak bakal ketukar, Mas Aswin. Jadi kita saling menjaga. Jadi kalau jangan orang karena sakit hati dijual rugi nggak apa-apa, yang penting dia bisa jatuh. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Dari Mas Bima. Paling ada sedikit tips aja ya buat kan kebetulan anak muda nih yang baru mau terjun, milenial ya tentunya ya. Biasanya kendalanya itu modal. Nah, tipsnya itu nggak usah takut dan nggak usah coba kayak langsung yang mahal, nggak usah, karena
semua hewan bisnis unggas itu ada yang mahal banget, ada yang murah banget. Dan untuk yang muda-muda, kalau memang modalnya terbatas, mulai aja dari yang bawah dulu, dari jual yang biasa-biasa. Lama-lama kalau emang ada niat, ada kemauan, karena yang pasti ngumpulin niat itu susah, dan kita konsisten itu susah. Jadi kita mulainya dari yang paling kecil dulu, dari modal-modal seadanya, itu untuk bahan belajar. Ketika kita udah berani, udah ada ilmunya, kita bisa upgrade diri kita untuk jual lagi yang lebih mahal lagi, lebih mahal lagi, lebih bagus lagi. Dan kalau kita emang udah tahu ilmunya, pasti bakal berkembang. Yang penting jangan takut masalah modal. Dimulai dari yang kecil-kecil aja dulu, di bawah-bawah 1 juta itu banyak. Belajar ternaknya, cari ilmunya, nanti pasti bisa. Yeay, keren. Dari Om Agus, pesannya adalah rezeki sudah ada yang ngatur ya. Rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi pasar itu tidak perlu dikhawatirkan. Yang penting kita los aja Om ya. Iya, benar. Los aja, dan pasti semua akan berjalan dengan sendirinya. Dan pesan moral dari Mas Bima, dari anak milenial, anak muda adalah semua itu butuh proses, semua butuh kematangan Mas ya. Iya. Ketika kita tidak matang secara mental, tidak matang secara ilmu, pengalaman, apapun itu hasilnya tidak maksimal Mas ya. Jadi segala sesuatu itu memang harus dipelajari, didalami, dan saya pikir tidak ada bisnis yang tidak prospek. Semua itu prospek ketika kita menekuni dan meyakini dan akhirnya mempelajari, hingga akhirnya semua akan indah pada waktunya. Gitu Mas Bima ya. Oke teman-teman, sampai sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.